Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Amelia Putri dengan NIM 2205113687 dari PGSD 22C Universitas Riau. Di video ini, saya akan membahas tentang media dan sumber belajar di sekolah dasar. Adapun poin-poin yang akan dibahas dalam video ini yaitu pengertian, ciri-ciri, jenis, fungsi, manfaat, dan hubungan antara media dan sumber belajar. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat atau perantara yang digunakan guru dalam menyampaikan materi pelajaran agar lebih mudah dipahami peserta didik dan mencapai tujuan pendidikan. Pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang digunakan dalam proses pembelajaran, baik berupa data, manusia, dan benda yang dapat membantu serta menunjang kegiatan belajar sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi tujuan pembelajaran. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri media dan sumber belajar. Media pembelajaran mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ciri fiksatif. Artinya, media pembelajaran dapat menangkap, menyimpan, dan menampilkan kembali suatu objek atau kejadian. Yang kedua, ciri manipulatif, yaitu menggambarkan kemampuan media untuk mentransformasikan suatu objek, kejadian, atau proses dalam mengatasi masalah ruang dan waktu. Yang ketiga, ciri distributif, yaitu menggambarkan kemampuan media dalam mentransformasikan kejadian atau objek melalui ruang, dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah besar siswa dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian itu. Baik, kemudian ciri-ciri sumber belajar terdiri dari: yang pertama, sumber belajar harus mampu memberikan kekuatan dalam proses belajar mengajar sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Yang kedua, sumber belajar harus mempunyai nilai-nilai instruksional edukatif, yaitu dapat mengubah dan membawa perubahan yang sempurna terhadap tingkah laku sesuai tujuan yang ada. Yang ketiga, sumber belajar dapat digunakan secara sendiri-sendiri dan kombinasi. Yang keempat, sumber belajar mempunyai daya kekuatan yang dapat memberikan sesuatu yang diperlukan dalam proses pengajaran. Pembahasan yang ketiga tentang jenis media dan sumber belajar. Terdapat 3 jenis media pembelajaran yaitu: yang pertama, media visual. Media yang hanya dapat dilihat. Contohnya seperti sebuah gambar, poster, grafik, peta, dan sebagainya. Yang kedua, media audio. Media yang berkaitan erat dengan indera pendengaran. Contohnya seperti voice note, radio, musik, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu media audiovisual. Media yang dapat digunakan melalui indera penglihatan dan pendengaran. Contohnya video, film pendek, slideshow, dan sebagainya. Kemudian, kita masuk kepada jenis-jenis sumber belajar. Yang pertama ada pesan, yang berisi pelajaran atau informasi. Contohnya, semua bidang mata pelajaran. Yang kedua, orang atau manusia. Contohnya guru pembina, guru pembimbing, tutor, dan sebagainya. Yang ketiga, bahan atau material. Contohnya modul, majalah, bahan pengajaran, buku paket. Yang keempat, alat atau peralatan. Contohnya proyektor, video pembelajaran, PowerPoint, dan sebagainya. Yang kelima, teknik. Contohnya ceramah, tanya jawab, permainan atau simulasi, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada latar atau lingkungan. Misalnya sekolah, perpustakaan, ruang kelas, dan sebagainya. Secara garis besar, jenis sumber belajar terbagi menjadi 2, yaitu sumber belajar yang dirancang, yaitu sumber belajar yang secara khusus dirancang atau dikembangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Yang kedua, sumber belajar yang dimanfaatkan, yaitu sumber belajar yang tidak dirancang khusus untuk keperluan pembelajaran, tapi dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi dari media dan sumber belajar. Media pembelajaran memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, membantu dalam menyampaikan materi atau informasi dalam proses belajar mengajar. Yang kedua,
membangkitkan motivasi dan semangat belajar peserta didik. Yang ketiga, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dalam proses belajar sehingga terjadi interaksi antara peserta didik dan guru. Yang keempat, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan indera karena peserta didik dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Yang kelima, efisiensi dalam waktu dan tenaga dan tujuan belajar akan lebih mudah tercapai secara maksimal dengan waktu dan tenaga seminimal mungkin. Kemudian fungsi dari sumber belajar yaitu pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara baik. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan perencanaan pembelajaran yang sistematis. Yang keempat, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas. Yang kelima, meningkatkan kemampuan dalam penggunaan berbagai media komunikasi. Media pembelajaran memiliki manfaat, yaitu pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, bahan pembelajaran akan lebih mudah dipahami oleh siswa dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, membuat proses pembelajaran menjadi tidak monoton karena metode belajar yang bervariasi sehingga membuat siswa tidak cepat bosan. Yang keempat, proses pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang kelima, proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Kemudian manfaat dari sumber belajar diantaranya yang pertama, memberi pengalaman belajar secara langsung dan konkret kepada peserta didik, dapat memberikan informasi yang akurat dan terbaru. Ketiga, dapat merangsang untuk berpikir lebih kritis, merangsang untuk berkembang lebih jauh, dan yang terakhir, dapat memberi motivasi yang positif. Apabila itu sudah diatur dan direncanakan pemanfaatannya secara benar dan tepat, akan memberikan pengaruh yang baik. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang hubungan antara media dan sumber belajar. Sumber belajar dan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar memiliki hubungan yang sangat erat, karena merupakan sebuah kesatuan sistem yang menempatkan media pembelajaran sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sumber belajar, karena memiliki komponen penting dalam ketercapaian tujuan pembelajaran yang lebih bermakna. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang media dan sumber belajar di sekolah dasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.